Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran matematika kelas 6 SD dan kelas 7 SMP. Kenapa sama kelas 6 dan kelas 7 SMP? Karena di pelajaran matematika kelas 6 SD dan kelas 7 SMP semester 1 dan bab 1 bahasanya masih sama. Bedanya adalah kalau kelas 6 itu baru belajar dari awal, maka kalau di SMP kelas 7 itu mengingatkan kembali. Jadi hanya mengulang saja, tapi materinya dalam buku matematika yang dikeluarkan oleh Diktikbud sama, bahwa yang dipelajari di bab 1 semester 1 untuk kelas 6 SD dan kelas 7 SMP itu adalah tentang bilangan bulat. Dan kali ini Ibu akan membahas tentang membandingkan bilangan pecahan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan bulat, bagaimana cara menjumlahkan dan pengurangan. Kemudian di video berikutnya juga Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara perkalian dan pembagian bilangan bulat. Maka berikutnya atau yang sekarang kita bahas adalah membandingkan pecahan. Ya, jadi membandingkan bilangan pecahan. Dan perhatikan baik-baik supaya kalian paham ya. Anak-anak, ini ada dua soal, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Pada soal nomor 1 yang akan kita bahas bersama-sama adalah pada poin A, B, dan C. Sedangkan pada soal nomor 2 yang akan kita bahas adalah hanya pada poin A dan B saja. Soal ini boleh kalian catat dulu di buku catatan kalian, tetapi jangan disatukan dengan buku catatan sekolah ya. Jadi pada saat Ibu menerangkan nanti, kalian bisa sambil melihat soalnya. Nah, sebelumnya kalian tentu sudah belajar bilangan pecahan ya, baik itu di kelas 5 maupun di kelas 6. Jadi sekarang kita mengulang saja. Coba perhatikan baik-baik ya. Di sini ada gambar, 3 gambar, masing-masing dengan ukuran dan arsiran yang sama. Jadi masing-masing ini bisa dikatakan adalah 1/2 ya, karena ini satu bagian dari kue yang dipotong menjadi 2. Jadi ini satu dari 2 bagian, maka ditulisnya adalah 1/2 atau istilahnya mungkin disebut juga dengan setengah. Nah ini juga sama nilainya setengah. Tapi apa jadinya jika kita bagi yang 2 ini yang satu potong ini kita bagi 2 lagi, yang satu potong ini dibagi 2 lagi. Maka ini tidak disebut sebagai 1/2 lagi. Tapi ini bisa juga disebut dengan 2/4. Kenapa 2/4? Karena ini 2 bagian yang diarsinya itu ini dari 4 bagian total seluruhnya ya. Dan satu lagi gambar ini kita bagi menjadi masing-masing 3 atau totalnya menjadi 6 bagian ya. Yang diarsip ini tidak hanya disebut dengan 1/2 bagian atau tidak juga disebut dengan hanya 2/4 bagian, tapi ini bisa disebut juga dengan 3/6 bagian karena ini ada 3 yang diarsipnya dari total 6 potong, jadi ini disebut dengan 3/6. Jadi sebetulnya 1/2, 2/4 dan 3/6 ini adalah sama. Cuman pembagiannya kalau kuenya itu dibagi-bagi lebih kecil lagi. Hanya pembagian saja. Tapi kalau yang di arsini ini nilainya adalah sama. 1/2, 2/4, 3/6 adalah bilangan yang relatif senilai. Jadi relatif senilai. Bilangan relatif senilai ini maka disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 dan sama dengan 3/6. Nah ini disebut dengan pecahan yang relatif senilai. Pecahan yang relatif senilai disebut dengan pecahan ekuivalen ya. Nah sekarang kita coba membandingkan antara bilangan 3/4 dan 2/3. Silahkan perhatikan baik-baik. Nah, untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ini biasa disebut dengan, yang di atas ini adalah pembilang, yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, untuk mengetahui bilangan mana, pecahan mana yang lebih besar, maka kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya ini bisa disamakan dengan
dicari dengan KPK, rumus KPK. Rumus KPK tentu kalian sudah paham ya. Rumus KPK dari 4/3 adalah 12. Maka pecahan ini akan dirubah menjadi sama-sama penyebutnya adalah 12 ya. 12 bagi 4 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. Nah, sama, ini juga 12, dibagi 3 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Nah, jika kalian sudah merubah bentuknya menjadi penyebutnya sama seperti ini, maka dengan mudah kalian bisa menyebutkan mana yang lebih besar. Ya kan? Jadi yang lebih besar adalah 9/12. Nah, kalau bentuk begini kalian masih bingung kan? Mana yang lebih besar? Sama halnya dengan ini. Kalian jika ditanya 1/2 dengan 2/4 besar mana, kalian juga pasti bingung. Padahal sebetulnya adalah sama. Jadi, untuk mengetahui besar yang mana adalah kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya dengan dicari dengan rumus KPK. Ini contohnya. Cukup paham ya? Yang mau dicatat silahkan dicatat. Tapi untuk SMP kelas 7, ini yang Ibu terangkan ada di dalam buku Matematika kelas 7. Nah, seperti ini ya, yang dikeluarkan oleh Dekdikbud. Ini ada di halaman Ini ada di halaman 42 sampai dengan 48 yang akan Ibu bahas ya. Nah, jika kalian sudah cukup paham, mari kita latihan soal ya. Ini masih sederhana ya, angkanya masih angka-angka kecil. Sekarang untuk SMP kelas 7, di halaman 48, perhatikan. Ada soal nomor 1. 1A, 3/100 bandingkan dengan 5/100. Nah, ini sudah sama penyebutnya, maka kalian akan dengan mudah bisa menyebutkan mana yang lebih besar kan? Jadi yang lebih besar adalah 5/100. Selanjutnya, 1/10 dengan 1/100. Nah, ini belum sama ya. Jadi tugas kalian yang pertama adalah harus menyebutkan dulu penyebutnya, harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi tugas kalian adalah harus menyamakan dulu penyebutnya. KPK dari 10 dan 100 adalah kalau ada dua bilangan maka kita ambil yang paling besar ya. Kita ambil yang paling besar, KPK-nya jadi adalah 100 penyebutnya ya. 100 dibagi 10 ada 10 kali 1 jadi 10. Sedang ini sudah sama, berarti tinggal nyalin aja. Atau 100 dibagi 100, 1 kali 1, 1. Maka dengan mudah kalian akan mengetahui mana yang lebih besar ya kan? Yang lebih besar adalah, iya betul, yang lebih besar adalah 10/100. Nah, yang nomor C ya, satu lagi dikasih contoh. 2/5 lebih besar mana dibanding 1/4. Silahkan kalian kerjakan, nanti kita samakan hasilnya dengan yang Ibu kerjakan. Jadi videonya boleh di skip dulu. Nah, oke, jika kalian sudah mengerjakannya, maka kita bahas sama-sama dan kita samakan hasil yang sudah kalian kerjakan. KPK dari 5 dan 4 adalah 20 ya. 20 dibagi 5 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. 20 dibagi 4 adalah 5, 5 dikali 1 adalah 5. Jadi, mana yang paling besar? Ya, pinter ya. Jadi yang paling besar adalah 8/20.
Cukup paham ya? Sekarang kita beralih ke soal lain ya, yang lebih rumit tentunya. Ke soal nomor 2. Di sini angka 1/2 ada 11/16, ada 3/32, juga ada 6/8. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, ya betul ya, jadi langkah yang pertama adalah harus menyamakan penyebutnya dengan cara dihitung menggunakan rumus KPK. Cara yang termudah jika tidak dihitung dengan KPK adalah kalian lihat angka terbesar dari sini. Ini ya, angka terbesar di sini 32. Nah, sekarang kalian analisa apakah 32 ini merupakan kelipatan dari angka yang sebelahnya. Ya, merupakan kelipatan dari 2, kelipatan dari 16, kelipatan dari 8. Nah, kalau memang kelipatannya, maka angka terbesar, angka 32 ini bisa kalian gunakan sebagai angka penyebutnya. Jadi tanpa dihitung menggunakan rumus KPK, kalian bisa menganalisa dari penyebut yang sudah ada di soal. Jadi KPK-nya adalah 32 ya, kita pakai 32. Kalau belum bisa menganalisa langsung, maka kalian bisa masih menggunakan rumus KPK ya. Tiga dua dibagi 2 adalah 16, kali 1 adalah 16. 32 bagi 16 ada 2, 2 kali 11 adalah 22. 32 dibagi 2 adalah 1, 1 dikali 3 adalah, dan 32 dibagi 8 adalah 4, 4 dikali 6 adalah 24. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, sekarang kalian akan dengan mudah bisa mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Silahkan kerjakan dulu. Nanti boleh disamakan dengan hasil yang kita bahas sama-sama. Kalian boleh skip dulu videonya untuk mengerjakan soal ini, mengurutkan saja. Oke, jika sudah, kita bahas sama-sama ya. Jadi yang terbesar, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat angka yang atasnya saja. Yang pertama terbesar adalah 2/4, kemudian 22, kemudian 16, dan kemudian 3. Jadi kalau diminta diurutkan dari yang terbesar, maka jawabannya adalah pertama 24/32, yang keduanya adalah 22/32, selanjutnya 16/32, dan yang terakhir adalah 3/32. Nah, seperti itu ya, jadi mudah sekali ya mengerjakannya. Kita lanjut ya langsung ke soal nomor B-nya ya, masih nomor 2, soal yang B. Jadi tadi kita sudah ngebahas berapa soal ya? Tadi kita sudah membahas 3 soal plus 1 soal, jadi 4 soal, dan ini adalah soal yang terakhir ya. Jadi insya Allah dalam memberikan contoh, Ibu memberikan 5 soal saja. Selanjutnya kalian mengerjakan sendiri dengan yang sudah Ibu terangkan tadi. Nomor 2 yang B-nya itu adalah 7/24, ada 3/6, ada 1/3, dan ada 3/8. Nah, sekarang tanpa berhitung KPK, silahkan kalian analisa mana yang bisa digunakan sebagai bilangan penyebut. Nah, yang pertama adalah lihat angka terbesar dari penyebut ini. Kemudian analisa apakah angka 24 ini merupakan kelipatan dari 3, 8, dan 6. Kalau memang kelipatan dari angka yang 3 ini, angka yang sampingnya, maka angka 24 bisa digunakan sebagai penyebut tanpa berhitung menggunakan rumus KPK. Jadi kita menggunakan angka 24 penyebutnya ya. Sekarang kita hitung, karena ini sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya juga akan tetap ya, 7. Angka kedua, 24 dibagi 6 adalah 4, 4 dikali 3 adalah 12. Selanjutnya, 24 dibagi 3 adalah
8 dikali 1 adalah 8. Berikutnya 24 dibagi 8 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. Nah, jika sudah sama penyebutnya, maka kalian akan dengan mudah bisa mengurutkan bilangan, baik itu dari yang terbesar dulu maupun yang terkecil dulu. Yang penting kalian sudah menyamakan penyebutnya. Soal yang terbesar dulu atau terkecil dulu itu soal mudah, tapi yang harus diperhatikan adalah perintahnya. Apakah perintahnya disuruh dari yang terbesar dulu atau yang terkecil dulu? Sekarang kita kerjakan dari yang terbesar dulu sesuai dengan soal ya. Maka urutan yang pertama adalah 12, urutan kedua 9, urutan ketiga 8, dan urutan yang terakhir adalah 7. Nah, ini hasilnya ya. Kalau disuruh mengurutkan dari bilangan yang terbesar untuk pecahan ini, maka hasilnya adalah 12 per 24, 9 per 24, 8 per 24, dan 7 per 24. Sekarang kalau perintahnya adalah urutkan dari yang terkecil, maka kalian tinggal membaliknya ya. Ini dari yang terbesar. Kalau urutan dari yang terkecil, maka urutannya akan menjadi dibalik saja 7 per 24, kemudian 8 per 24, 9 per 24, juga 12 per 24. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itulah pembahasan kali ini mengenai membandingkan bilangan pecahan. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga kalian paham ya. Nah, anak-anak, itulah materi tentang membandingkan bilangan pecahan. Semoga kalian paham ya. Bagi yang belum paham, kalian boleh menuliskan di kolom komentar. Yang belum pahamnya bagian mana. Semoga kalian paham ya dan tetap semangat stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.